Apa kata mereka? Orang-orang yang zalim waktu di dunia mereka mengatakan, ya Tuhan kami, tangguhkanlah azab kami, kembalikan kami ke dunia ya Allah sebentar saja. Itu yang mereka minta. Akhirna ila ajalin qarib. Perkataan siapa ini? Orang-orang yang zalim. Jadi begini, Bu, Pak, berarti jangan sampai kita salah memposisikan diri berada di barisan orang-orang yang zalim. Hanya karena kita menganggap merekalah yang benar, karena melihat merekalah yang terus mendapatkan kemenangan. Hati-hati ya, jangan tertipu dengan keadaan itu. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan, kalau memang betul nanti ada hari kebangkitan, kita hidup lagi, kami yakin pasti kami akan mendapatkan keadaan lebih baik daripada kalian pengikut Muhammad, dengan argumentasi bahwa saat ini pun di dunia kami lebih baik, kami lebih kaya, harta lebih banyak, kedudukan mereka punya, sementara pengikut Muhammad orangnya fakir, miskin, banyak budak, hina, gitu. Mereka mengukurnya ke sana. Ya, hati-hati dong. Jangan mengukur ukuran akhirat itu dengan apa yang nampak hari ini di dunia. Kenapa? Semuanya akan terbalik keadaannya. Ya, semuanya akan terbalik keadaannya. Baik. Jadi maknanya adalah, kita lihat di dalam tafsir yang lain ya. Ma'alimut Tanzil ini nah, jadi secara umum kalau dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi begini, Pak. Firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, maknanya adalah Allah itu lalai ayyamna'ul insana minal wuqufi ala haqiqatil umur, bahwa Allah mencegah manusia dari berada pada keadaan hakikat umurnya, hakikat apa urusannya. Nah, sehingga mereka terus bisa menyembunyikan kezalimannya. Nah, jangan dikira Allah itu lengah akan terus seperti itu, tapi Allah pasti akan membalas kezaliman mereka, tetapi ditangguhkan sampai hari kiamat gitu. Maka ayat ini litasliyatil mazlum wa tahdidun lizzalim. Ayat ini adalah penghibur bagi orang-orang yang posisinya dizolimi, serta ancaman bagi orang-orang yang suka berbuat zalim gitu. Kalau mereka baca ayatnya, ya sayangnya, ya wallahu a'lam, mereka baca nggak ayatnya. Dan kalau mereka sadar kalau mereka itu zalim, kan itu masalahnya. Ya, kadang-kadang orang zalim itu tidak sadar kalau diri mereka itu zalim. Ya merasa benar. Ya. Kita lanjutkan lagi ayatnya ya. Bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat? Lihat ayatnya. Ayat lanjutannya adalah
muhti'ina muqni'i ru'usihim. Pada hari itu, ketika datang hari tersebut, maka mereka datang dengan tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, sedangkan mata mereka tidak berkedip. La yartaddu ilaihim tarfuhum itu wa afidatuhum hawa, dan hati mereka pun kosong. Ya, hati mereka pun kosong. Ini gambarannya seperti itu. Nah, apa maknanya? Kita lihat. Inilah keadaan mereka muhti'ina itu ay musra'ina. Mereka bergegas dengan keadaan muqni'i ru'usihim, mengangkat kepala mereka, bersegera memenuhi panggilan lidda'i alladhi da'ahum ilal mahsyar, yaitu seorang penyeru yang menyeru seluruh umat manusia untuk berkumpul di mahsyar, di tempat yang ditentukan oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Di mana? Ya masih di bumi ini, tetapi keadaan buminya sudah dirubah oleh Allah, di mana tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi gunung-gunung menjulang. Kondisinya rata semuanya sejauh mata memandang. Karena apa? Karena bumi akan digunakan untuk mengumpulkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat. Maka butuh lokasi yang luas. Gitu, maka nanti tidak akan ada lagi lautan. Jadi seperti itulah manusia semuanya digiring ke mahsyar. Yang di surat Qaf ayat ke-41, firman Allah menyatakan wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Perhatikanlah dan dengarkan pada hari ketika seorang penyeru akan menyeru seluruh umat manusia dari tempat yang dekat. Semua mendengar seruan itu dan semua akan berkumpul di mahsyar, di mana Nabi menggambarkan ketika manusia ada di mahsyar nanti, ini belum memasuki waktunya hisaban amal, belum. Mereka masih menunggu di mahsyar ini. Dikumpulkan semuanya, dan setelah dikumpulkan di mahsyar, Allah jemur mereka dengan matahari yang jaraknya hanya 1 mil saja. 1 mil, 1,6 kilometer. Hari ini saja jarak matahari dengan bumi entah berapa juta kilometer. Bagaimana rasanya ketika matahari dalam kondisi cuaca panas di tengah hari, berdiri tanpa sehelai baju pun yang melekat di badan kita? Gimana rasanya kira-kira? Luar biasa. Ya, mungkin yang pernah merasakan kondisi ya di Saudi, ya, di mana dalam kondisi cuaca panas di sana itu hampir sampai 50 derajat. Nah, yang mungkin pernah ke sana pasti tahu kondisinya seperti apa. Kalau kita keluar hotel, jalan menuju masjid, yang terasa panas itu bukan dari atas. Ya, betul nggak? Dari bawah, menyengat betul ke wajah itu. Ya Allah.
Apalagi nanti Pak di mahsyar mataharinya cuma 1 mil. Jadi wajar kalau Nabi menggambarkan nanti manusia di mahsyar itu ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai sebetis, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepusar, ada yang keringatnya sampai sedada, bahkan ada orang yang tenggelam pada keringatnya sendiri. Tuh. Kok bisa? Bohong kali ah. Masa begitu? Ya. Mau tidak percaya silahkan. Tapi itu yang menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah mengatakan kecuali berdasarkan wahyu. Walaupun Pak, ada yang dikecualikan toh. Ada kelompok orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan arasnya, sehingga mereka tidak merasakan teriknya matahari di hari itu. Yang dalam satu riwayat ada 7 golongan kan. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali hanya naungannya. Nah, salah satunya siapa? Pemimpin yang adil. Masya Allah. Menjadi seorang pemimpin itu berarti sebetulnya punya peluang nanti di akhirat dapat naungan, nggak kena panas matahari. Asal syaratnya apa? Adil. Nah, ini yang susah mencarinya itu. Pemimpin yang adil itu. Dan masih banyak lagi ya. Kita nggak akan bahas semuanya. Yang 7 itu. Nah, cari silahkan sendiri siapa lagi itu yang 6-nya ya. Nah, salah satunya itu. Nah, keadaan mereka itu mengangkatkan kepalanya. La yartadu ilaihim tarfuhum ay la tugminu ayunahum minal khauf. Mereka tidak menutupkan matanya saking takutnya. Terbelalak itu begitu, menengadah ke atas, melotot begitu bengong, wa afidatuhum hawa, sedangkan hati mereka kosong. Artinya apa? Farighah minal wa'i wal idrak lima asabaha. Tidak mengerti dan memahami apa yang terjadi, itu maksudnya. Kosong itu. Ya. Kenapa? Minal faza'i wal khauf. Karena mereka terkejut dan merasa takut. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di mahsyar, di mana keadaannya sangat-sangat menakutkan. Sampai-sampai orang-orang yang zalim keadaannya seperti itu. Menengadahkan kepalanya ke atas, matanya melotot, hatinya kosong. Nauzubillah ya. Maka kita lihat lagi lanjutannya. Apa lanjutannya? Ayatnya. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqul. Berikanlah peringatan wahai Nabi. Siapa? Kepada manusia itu. Peringatan tentang apa? Yauma ya'tihimul azab. Peringatan agar mereka takut akan hari ketika azab itu datang kepada mereka. Fayaqulul ladzina zalamu. Lalu orang-orang yang zalim waktu di dunia mereka berkata,
Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Apa kata mereka? Orang-orang yang zalim waktu di dunia, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, tangguhkanlah azab kami, kembalikan kami ke dunia ya Allah sebentar saja. Itu yang mereka minta. Akhirna ila ajalin qarib. Perkataan siapa ini? Orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu?